Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada kabar yang memang sudah kita prediksi sebelumnya gitu ya, karena mungkin dengan target yang ditentukan oleh manajemen Persib Bandung hari ini mesti minimal tercapai target untuk supporter atau penonton yang akan datang ke GBLA. Namun karena masih di bawah standar, jadi ada sesuatu yang akan dikeluarkan oleh manajemen Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya, mangga dicek saja. Dan itu sudah A1 gitu ya. Jadi memang ya alhamdulillah nanti malam teman-teman selepas Isya atau ya setelah Bada Isya lah katanya akan diluncurkan jersey Persib Bandung untuk ACL 2 gitu ya. Untuk mengarungi ACL 2 ini Persib Bandung akan menggunakan jersey yang baru. Jadi sudah bisa di pre-order, dipesan katanya. Namun ya memang harus sabar menunggu karena antriannya masih beberapa kloter gitu ya. Dan ini juga maklum karena aparel luar negeri. Jadi setiap peluncuran jersinya itu harus teliti, jadi biar tidak ada yang gagal. Nah, ini memang agak memperlambat akhirnya barangnya kita terima gitu ya, dan juga ya agak sedikit lama, tapi ya berbanding lurus dengan hasil dan mutunya lah gitu ya. Jadi makanya sabar dulu teman-teman yang memang sudah pre-order namun belum sampai di tangan kita, karena kan kemarin juga yang pre-order awal itu kan masih belum komplit gitu ya untuk susunan daripada sponsornya, untuk Bale, dari Bank BTN dan juga dari Kombipar. Ini masih belum ada, tapi itu teman-teman bisa dapatkan gratis langsung di lantai 3 di Sulanjana, atau ya ke Geraha Persib saja, bilang ini saya belum di print untuk yang sponsornya, nanti di print di sana gratis teman-teman. Tipe apapun, mau player issue, mau yang replika ataupun yang supporter edition, ini semuanya gratis gitu ya, free untuk dibuatkan 2 sponsor tambahan itu. Nah, kita lanjut mungkin ya gitu ya. Atau ada yang penasaran, ini kenapa tiba-tiba Persib Bandung akan meluncurkan jersey ACL 2, karena ya memang harusnya jersey ACL 2 ini kita gunakan juga di awal pramusim gitu ya, di Piala Presiden teman-teman. Punten, bukan Piala Presiden, pada saat menghadapi kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger kemarin gitu. Nah, ini namun karena keterlambatan akhirnya tidak bisa digunakan, tapi ya alhamdulillah bisa digunakan pada Kamis esok lusa teman-teman. Nah, kenapa akhirnya manajemen mengeluarkan hari ini, harusnya besok ya pada saat press conference, tapi akhirnya diputuskan nanti malam karena untuk jumlah ini mah buat ngabibinga sih gak nama ya, tapi ya sudahlah, diam-diam aja ya ini. kita aja yang sering nonton yang tahu. Jadi manajemen mungkin ingin membuat satu suasana yang baru biar teman-teman juga semakin semangat datang ke stadion menyaksikan seluruh skuad Persib Bandung bermain dan juga menggunakan jersey yang baru. Jadi jersey baru ini nanti malam didasari mungkin karena belum tercapai untuk siklus Boboto yang harus hadir di GBLA ini, masih kurang daripada ya ancar-ancar di awal teman-teman. Jadi ya masih kurang dari 10.000 penonton teman-teman gitu ya. Saya nggak bisa terlalu spesifik ngasih kabarnya, tapi yang jelas masih di bawah 10.000 penonton yang hadir di GBLA yang sudah fix membeli tiket gitu teman-teman. Nah, ini juga buat teman-teman Boboto jangan termakan isu hoax yang mana mengatakan bahwa tiket Persib sudah sold out. Nah, ini tidak benar gitu ya. Jadi harus dipilah-pilih dulu kabar-kabar yang memang kita terima teman-teman. Jadi di sini kita coba edukasi ya, bukan memprovokasi. Jadi kita insya Allah lah kita coba bantu meluruskan apa yang terjadi ya di sekitaran Persib Bandung buat teman-teman Boboto biar semakin next levelnya beneran
beneran, bukan hanya omon-omon aja gitu ya. Baik, yang diisukan tiket ACL2 ini habis benar atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, kenapa tidak? Yang habis itu bukan secara habis secara keseluruhan gitu ya. Teman-teman bisa kita tunjukkan di sini, kita kasih screenshot gitu ya. Yang habis itu tiket early bird gitu ya, atau yang tiket 90.000 paling murah kemarin. Nah, 90.000 ini atau tiket yang memang didiskon dari awal oleh manajemen Persib Bandung itu memang dibatasi tidak lebih dari 1.500 tiket, teman-teman, sehingga ya sudah sold out atau sudah habis karena ya termasuk murah gitu ya, 90.000, dan juga banyak peminatnya dari awal-awal, termasuk yang beli bundling kemarin tiket Persebaya dan juga ACL2 gitu ya. Nah, ini sudah terhitung, jadi makanya sold out. Yang sold out hanya yang early bird saja, teman-teman, tapi tiket yang normal yang harga 100.000 ini masih banyak tersedia. Jadi mangga buat teman-teman boboto yang ingin masih menyaksikan langsung ke stadion hari Kamis mendatang tanggal 18 September Persib Bandung menghadapi Lion City Seller di ajang ACL2, masih banyak tersedia tiketnya. Jangan takut kehabisan, mangga gitu ya. Kalau yang memang masih punya tabungannya agak tebal, dompetnya rada kandel gitu ya, masih ada kalau untuk anak kosan, anak atau bapak rumah tangga, dan ini ya dipikir-pikir dulu aja lah. Kalau memang kan dalam beberapa minggu ini kita padat banget gitu ya jadwal kandang Persib Bandung, jadi ya di sebijaksana mungkin sajalah dikelola keuangannya gitu ya. Apalagi yang masih nunggu-nunggu kiriman dari orang tua gitu ya, tapi akhirnya kita pakai buat nonton, itu juga ya itu mah tergantung teman-teman bobotoh bagaimana cara mengatur keuangan kita sendiri gitu ya. Nah, ini sekedar untuk tiket saja, namun secara keseluruhan Bojan Hodak sudah menyiapkan full squad, teman-teman. Jadi sekali lagi di ACL2 ini seluruh pemain asing bisa dimainkan full gitu ya. 11 pemain asing dari awal diturunkan boleh, teman-teman. Tidak ada aturan kelompok usia, misalkan U23 harus ada satu pemain atau itu enggak, teman-teman. Jadi di ACL2 ini dibebaskan katanya. Jadi ya kita lihat nanti apakah full pemain asing atau tidak gitu ya. Dan termasuk beberapa pemain yang memang dikabarkan cedera sudah mulai sembuh, pulih gitu ya. Jadi ya kita lihatlah apakah bermain semua atau tidak. Yang dikhawatirkan justru ada bocoran dari Miro Petriz ini, teman-teman. Miro Petriz mengatakan seluruh pemain Persib Bandung memang sudah fit gitu ya, sudah dalam kebugaran yang sudah ditoleransi. Namun ada satu pemain yaitu Tom Hai, teman-teman, atau Tom Haye ini ada sedikit catatan gitu ya. Ini mah biar kita juga sama-sama tahu bahwa Tom Hai ternyata masih belum bisa dimainkan full selama 45 menit atau maksimal 30 menit aja. 30 menit tidak bisa dimainkan dengan intensitas yang tinggi, karena kita tahu semasa kemarin perekrutan itu kan 2,5 bulan sampai 3 bulan tidak mempunyai klub, sehingga ya kondisi tubuhnya tidak sebugar pemain Persib yang lain gitu yang mempunyai klub tentu saja. Nah, ini juga menyebabkan Tom Hai dikasih PR oleh manajemen Persib Bandung, dikasih menu tambahan, entah itu di gym atau ya bagaimana caranya lah, mulai dari mungkin mengatur pola hidup atau bagaimana gitu ya, makanan dan lain sebagainya, biar tidak ngedrop lah badannya. Jadi ya kebugaran ini penting, teman-teman, karena sebagus apapun kita punya skill, kalau tenaganya awahan, ini juga jadi nggak fokus lah pemain karasa gitu ya. Kita juga kalau lagi main futsal gitu ya, lagi udah capek mau nggak fokus lah gitu ya, teman-teman. Nah, itulah Tom Hai sedikit catatannya gitu. Jadi masih belum bisa dimainkan lebih dari 35 menit gitu ya, teman-teman. Makanya kan kenapa sih Tom Hai nggak dipasang dari awal, tidak menjadi starting 11, tidak bermain ya bagaimana gitu ya. Namun ya itulah sedikit catatannya, teman-teman. Jadi harus ngejar tingkat kebugaran badannya atau tubuhnya ini masih harus di level yang disetujui oleh tim pelatih gitu mungkin, teman-teman. Atau apalagi ya, ada informasi menarik tentang ACL
mengenai Lion City Seller mungkin karena kan kita juga akan bermain menghadapi LCS atau Lion City Seller ini yang kedua kalinya setelah musim lalu kita juga menghadapi LCS yang mana bermain ketika di Bandung di laga home kita tahan imbang gitu ya, dan pada saat melawan di Singapura kita menang dramatis waktu itu. Nah ini juga teman-teman ada sedikit catatan menarik, tentu saja waktu itu bukan di Bandung ya, tepatnya di si Jalak Harupat. Dan fakta yang paling epik adalah ketika di Jalak Harupat penonton yang hadir waktu itu kurang lebih sangat menyedihkan teman-teman, kurang dari 3.000 penonton, kalau nggak salah tuh hanya 2100 sekian gitu ya kalau nggak salah. Itu wah jauh banget di bawah standar Persib Bandung ketika menggelar satu pertandingan home gitu ya di Liga 1 lah intinya mah. Ini ya makanya aduh kalau sekarang melihat kondisinya ya kumaha lagi gitu ya, nggak bisa memaksakan juga karena kan setiap orang punya hak ya mau nonton mau enggak gitu ya, tidak bisa dipaksa juga. Tapi ya sekali lagi mah kita balikin lagi aja kepada keadaan, kalau memang kita mampu mangga, tidak juga kita doakan nobar atau ya setidaknya berharap bahwa Persib bisa melangkah lebih lanjut di Piala Asia gitu ya teman-teman, minimal lolos dari fase grup gitu. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.